Baik, selamat siang Bapak Alwis Rustam, telah hadir Bapak Alwis Rustam dan juga Bapak Wahyu dari Badan Gizi Nasional. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Alfi. Jelas nggak suara saya? Jelas, Bapak. Pak Wahyu jelas nggak? Jelas Pak Alvis. Selamat siang semuanya. Siang, Bapak. Hormat, Bapak. Baik, mohon izin Bapak Ibu, acara akan segera kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Bapak Alwis Rustam selaku Direktur Eksekutif Apeksi. Yang kami hormati Bapak Wahyu Widi Setianta, Direktur Wilayah 1 Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional. Yang terhormat Bapak Ibu Wali Kota, Sekda, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir dalam acara sosialisasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional menggunakan skema pinjam pakai lahan Pemda. Bapak Ibu, sebelum acara dimulai, marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Apeksi. Kita cukup sana, jadi kalau nanti ada masalah. Sini saya mau Maksudnya pakai kontrol ya. Dengan tekad semangat yang membara, kita bersatu bergandengan tangan menuju bangsa yang sejahtera demi negeri Indonesia tercinta. Profesional di bidang perkotaan.
Baik Bapak Ibu, Apexi berkolaborasi dengan Badan Gizi Nasional menyelenggarakan sosialisasi terkait pembangunan SPPG ini. Maka dari itu, marilah kita simak sambutan dari Direktur Eksekutif Apexi kepada Bapak Alwis Rustam, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Hevi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat yang terhormat Pak Wahyu Widi Satyanta. Mohon maaf Pak kalau salah sebut. Pak Wahyu adalah Direktur Wilayah 1 untuk Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran di BGN. Bapak Ibu, para ujung tombak kita, para anggota Apexi yang Pak Wahyu hari ini ada beberapa ini, saya lihat ada Sekda, ada Kepala Bapeda, saya malah melihat chatnya itu akun untuk Wali Kota Makassar, Wali Kota Sibolga, Wali Kota Serang, Pangkal Pinang, Banjar, Sukabumi, dan sekda-sekdanya juga ada yang hadir saya lihat, tapi kalaupun tidak pasti orang yang menghandle untuk isu yang akan kita bahas pada kali ini. Pak Wahyu, Bapak Ibu, para pejabat pemerintah dan staf dari seluruh anggota Apexi yang tersebar dari 98 kota seluruh Indonesia. Saya nggak tahu nih DKI apakah ada yang 5 kota administratif, tapi setidaknya 93 kota otonom, 9 ditambah 5 kota administratif ini merupakan ujung tombak untuk kegiatan-kegiatan program nasional. Sekedar info Pak Wahyu, kami sebetulnya sangat serius di beberapa kegiatan, orang belum mulai kami sudah pernah bikin kegiatan, kami mengundang Pak Kepala BGN waktu itu, tapi Pak Deputi kalau nggak salah yang hadir, karena terlalu banyak pertanyaan dan banyak sekali hal-hal yang perlu diklarifikasi pada saat itu. Kami juga membuat judul sedikit provokatif gitu ya. Makan bergizi siapa yang ngurus gitu. Jadi itu lumayan banyak isu-isu yang diangkat. Nah, sementara itu Bapak Ibu, dari pembicaraan kami dengan tim BGN yang ke Apexi, Bapak Ibu dari pemerintah kota, kami seperti kita tahu ada surat edaran Mendagri, kemudian juga dari Kepala BGN juga ada surat yang menyertai tentang perlunya kita melakukan sosialisasi tentang dasar-dasar hukum ini, khususnya terkait dengan sosialisasi penyediaan tanah milik Pemda, pemerintah kota dalam hal ini, untuk dipinjamkan kepada BGN terkait pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dan ini tentu isu yang sangat penting, perlu pembahasan detail, sensitif juga kadang-kadang, karena tidak sama Pak Wahyu konteks dan status setiap kota itu dalam mengeksekusi satu kebijakan yang tidak bisa dipukul rata kadang-kadang. Jadi nanti kami berharap teman-teman yang hadir, para Pemkot, anggota Apexi, silakan manfaatkan ruang dan wadah untuk kita saling berdiskusi, dan sosialisasi diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih jelas sehingga kita juga makin clear gitu ya, makin aman. Ada kadang-kadang informasi simpang siur, bisa kita lakukan klarifikasi di sini. Apalagi ini tentang terkait dengan hukum nanti, peminjam pakaian, barang, dan daerah itu yang kadang-kadang juga nggak mudah gitu ya dalam implementasinya. Intinya Apexi sangat concern dengan aspirasi, keresahan, keinginan, problematika, dan apapun yang dihadapi oleh anggota dari 98 kota-kota seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, apapun akan kita gelar untuk mencari solusi gitu, termasuk pertemuan pada kali ini. Oleh sebab itu, dengan senang hati Apexi siap memfasilitasi jika ada yang perlu masih dilakukan Pak Wahyu. Apexi sangat serius untuk ini demi program prioritas yang bisa dilakukan di daerah, tapi daerah juga dapat melakukan dengan aman, nyaman, dan penuh kejelasan regulasi, tidak blunder gitu ya, dan anggota kami juga aman dalam eksekusinya.
apapun yang disepakati nanti dan harus dilakukan. Sekali lagi terima kasih, lebih kurangnya ke depan kita bisa melakukan, bahkan Bapak Ibu dari Pemkot jika ada yang harus kami lakukan di Direktorat Sekretariat Asosiasi Pemerintah Kota seluruh Indonesia, kita akan lakukan apakah per komwil, per regional, kita punya 6 komwil, atau kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan advokasi kebijakan yang lebih tajam, ataupun peningkatan kapasitas yang lebih pas untuk supaya lebih memampukan kota kita untuk mencapai kesejahteraan bagi warga dan dalam tujuan-tujuan bersama gitu. Jadi silakan usulkan di chat room apakah ada perlu pertemuan lanjutan, forum, tatap muka, coaching klinik, help desk, atau apapun yang mungkin seperti tsunami regulasi lainnya yang kita sedang upayakan solusi-solusinya, baik program-program prioritas nasional maupun implementasi undang-undang supaya lebih smooth landing di daerah dan dirasakan oleh warga. Apapun isu-isu global, apapun isu-isu nasional, itu pintu dan yang dicari kehadiran negara itu adalah yang di demo misalnya itu adalah oleh warga, itu adalah pemerintah kota sebetulnya, mau pandemi, mau kebencanaan dan lain-lain. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita dapat mengoptimalkan forum ini dan apa yang kita lakukan tidak sia-sia dan bermanfaat untuk terutama bagi warga kota kita. Itu saja Pak Wahyu, kami persilakan melakukan sosialisasi dan nanti difasilitasi oleh Mbak Evi dari Apeksi, dan teman-teman feel free kalaupun ada forum tanya jawab atau apapun bentuknya, dan jika kurang nanti kita buatkan forum yang lebih spesifik lagi. Saya tutup, mohon maaf lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas sambutannya. Jadi sosialisasi ini merupakan sosialisasi kedua ya Pak ya yang dilakukan Apeksi dan Badan Gizi Nasional terkait program MBG ini ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran Menteri Dalam Negeri tentang dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan tanah untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Maka dari itu, untuk mengetahui informasi terkini dan memahami skema penyediaan lahan, serta menjawab berbagai tantangan yang terjadi, telah hadir Bapak Wahyu Widi Setianta, selaku Direktur Wilayah 1, Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional, yang akan mensosialisasikan rencana kegiatan pembangunan SPPG Badan Gizi Nasional tahun 2025 dengan skema pinjam pakai lahan dari Pemda atau Pemkot. Kepada Bapak Wahyu Widi Setianta, dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alfi. Yang terhormat Bapak Alwi selaku Direktur Eksekutif Apeksi. Yang kami hormati para wali kota, para sekda atau yang mewakili dari seluruh kota yang tergabung ke dalam Apeksi. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Kami atas izin Kepala Badan Gizi Nasional ingin menyampaikan sosialisasi dan permohonan bantuan kepada Bapak-Bapak Wali Kota khususnya. Izin kami share screen. Sebelumnya kami memperkenalkan diri Pak, saya Wahyu Widi Setianta di Badan Gizi Nasional mendapatkan amanah tugas sebagai Direktur Wilayah 1, Deputi Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional. Kemudian juga izin kami perkenalkan sedikit terkait dengan struktur dari Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional dipimpin oleh Kepala Badan, dibantu Bapak Wakil Kepala Badan. Kemudian dalam penentuan kebijakan dibantu oleh Dewan Pengarah. Kemudian dalam pelaksanaan tugas, Kepala BGN dibantu Sekretaris Utama, yang mana dalam Sekretaris Utama itu terdapat 5 biro.
kemudian inspektur utama sebagai APIP-nya BGN, dan setelah itu terbentuk 4 deputi. Yang pertama adalah deputi bidang sistem dan tata kelola, dibantu sekretaris dan 3 direktur di dalamnya. Demikian juga untuk yang deputi kedua, yaitu deputi bidang penyediaan dan penyaluran. Deputi dibantu sekretaris deputi dan 3 direktur yang ada di dalamnya. Kemudian saya sendiri ada di Direktur Wilayah 1 untuk deputi penyediaan dan penyaluran. Kemudian deputi yang ketiga adalah deputi tentang prokerma, promosi dan kerjasama. Kemudian deputi yang keempat adalah deputi bidang pemantauan dan pengawasan. Jadi itu kurang lebih struktur dari Badan Gizi Nasional, terdiri dari 4 deputi sebagai pembantu kepala untuk bertindak sebagai eksekutor dari anggaran. Kemudian terkait dengan MBG, yang pertama bahwa program makan bergizi gratis atau MBG ini merupakan salah satu program hasil terbaik cepat pemerintah. Salah satu program hasil terbaik cepat pemerintah yang nomor 1. Kemudian dalam rangka mendukung program MBG atau makan bergizi gratis, itu Badan Gizi Nasional sebagai badan yang ditunjuk untuk mengawaki berencana akan melaksanakan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPBG di seluruh wilayah Indonesia. Bapak, Ibu, dan kami hormati bahwa di tahun 2025 ini Badan Gizi Nasional menerima anggaran dalam bentuk DIPA anggaran BGN sebesar 71 triliun. Ada 2 program utama, yaitu program manajemen umum dan program MBG-nya itu sendiri. Kemudian dari anggaran tersebut, di anggaran TA 2025, itu Badan Gizi Nasional berencana membangun 1.542 titik SPBG di seluruh wilayah Indonesia, dengan rincian adalah akan terbangun 3 titik per kabupaten atau kota di seluruh wilayah Indonesia. Jadi dengan perhitungan ada 514 kabupaten kota seluruh Indonesia, dikalikan 3 diperoleh sekitar 1.542 titik. Jadi ada 1.542 titik yang akan dibangun di seluruh wilayah Indonesia. Jadi kami sampaikan ada 3 pola dalam rangka penyiapan SPBG ini. Yang pertama adalah pola pembangunan SPBG dengan menggunakan APBN melalui DIPA. Dalam hal ini BGN akan mendukung anggaran MBG-nya. Kemudian pola yang ketiga adalah pola penyiapan SPBG kerjasama antara BGN dengan perorangan. Artinya perorangan ini bisa menyiapkan SPBG setelah dalam kondisi siap operasional, dikerjasamakan, dibuat perjanjian kerjasama antara BGN dengan perorangan atau yayasan atau mitra tadi. Kemudian setelah itu BGN akan mendukung anggaran MBG sesuai dengan indeks harga kemahalan masing-masing. Itu tadi ada 3 pola dalam rangka penyiapan SPBG. Kami ulang, yang pertama adalah pembangunan SPBG yang dilakukan oleh BGN. Kemudian lahannya diharapkan menggunakan lahan dari Pemda atau Pemkot. Kemudian pola yang kedua adalah kerjasama antara BGN dengan instansi, dan yang pola ketiga adalah kerjasama antara BGN dengan perorangan. Kemudian terkait dengan yang pola pertama yang 1542 sudah diterbitkan surat Kepala Badan Gizi Nasional dan juga surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada para gubernur maupun bupati di seluruh Indonesia untuk membantu penyiapan lahan yang akan digunakan untuk membangun
SPBG di tahun 2025. Lanjut. Kemudian kurang lebih manfaat yang bisa didapatkan dengan adanya pembangunan SPBG yang pertama adalah adanya peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya para penerima manfaat. Perlu kami sampaikan di sini, penerima manfaat yang dimaksudkan adalah anak-anak balita, anak-anak usia sekolah dari mulai PAUD, kemudian TK, SD, SMP, SMK, SMA, baik negeri maupun swasta, termasuk sekolah-sekolah khusus seperti SLB dan juga sekolah-sekolah keagamaan. Mereka semua berhak mendapatkan MBG. Kemudian di luar itu juga sasaran penerima manfaat berikutnya adalah ibu-ibu yang sedang hamil dan ibu-ibu yang menyusui. Itu juga bagian dari calon-calon penerima manfaat dari adanya program MBG ini. Kemudian manfaat berikutnya adalah dengan adanya SPBG di suatu titik lokasi, maka di situ akan membuka peluang kerja bagi penduduk setempat. Kami sampaikan di sini bahwa satu SPBG itu BGN merancangnya akan diawaki oleh 50 orang. Yang mana dari 50 orang itu terdiri dari satu kepala SPBG yang diisi oleh para SPPI atau Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia yang saat ini sudah terbentuk dari batch 1 dan batch 2, kurang lebih 1.994 anak atau SPPI. Kemudian yang sekarang sedang dilatih adalah batch 3, itu total mungkin nanti sampai dengan 30.000 SPPI yang sedang disiapkan. Kemudian ada ahli akuntan dan ahli gizi. 3 orang ini yang menjadi pilar utama dalam SPBG. Kemudian dibantu oleh 47 relawan atau tenaga lain yang diambil dari penduduk sekitar lokasi pembangunan SPBG. Jadi di setiap titik di situ akan mempekerjakan 50 orang. Dengan 3 orang itu yaitu kepala, ahli akuntan dan ahli gizi, nantinya itu akan digaji oleh BGN, sementara 47 orang lainnya nanti ada sifatnya honorarium yang akan diberikan bersamaan dengan penurunan anggaran MBG-nya. Kemudian dengan adanya SPB juga itu akan memberikan manfaat terkait dengan akan termanfaatkannya sumber daya lokal dalam penyiapan bahan baku guna mendukung program MBG. Di samping itu, SPBG pada suatu saat nanti manakala terjadi bencana, tempat ini bisa dialihkan menjadi dapur umum. Sehingga di pemerintah daerah, manakala nanti suatu saat terjadi bencana, sudah ada tempat yang bisa dijadikan sebagai dapur umum. Kemudian penggunaan SPBG yang terkoneksi internet, ini juga bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan, dalam artian untuk transfer informasi dari daerah ke pusat atau sebaliknya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian terkait dengan penyediaan lahan tadi, sebenarnya di surat edaran Bapak Menteri Dalam Negeri nomor 500.12/2119/SJ sudah tertuang terkait spesifikasi lahan yang diinginkan. Yang pertama, bahwa luas tanah yang diinginkan itu 800 sampai dengan 1.000 meter persegi dengan kelebaran minimal 25 meter. Karena ini untuk bangunan standar, khusus konstruksinya akan dibangun dengan dimensi 20 kali 20, sehingga kita mempersyaratkan ada kelebaran 25 meter. Dengan harapan ini bisa dijadikan sebagai area untuk drive-thru.
Yang kedua, status adalah hak pakai dan dengan catatan bahwa lahan atau tanah tersebut tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak manapun. Yang berikutnya, lokasi berdekatan dengan lingkungan sekolah, yang dimaksudkan bahwa di situ terdapat kurang lebih 3.000 anak sekolah dengan waktu tempuh maksimal 20 menit dari lokasi pembangunan SPBG. Yang berikutnya, kondisi tanah adalah tanah daratan dan sudah siap bangun. Artinya tidak perlu pematangan lahan, tidak perlu lagi adanya cut and fill maupun urukan. Berikutnya, terdapat jaringan listrik PLN sampai dengan titik lokasi. Kalaupun di situ tidak ada jaringan listrik PLN, ini akan menjadi bahan pertimbangan dengan catatan dilaporkan dalam pengajuan lahan dari masing-masing wilayah. Berikutnya juga terdapat sumber air tanah ataupun jaringan air PDAM sampai dengan titik lokasi. Kemudian juga terdapat akses jalan menuju lahan SPBG dengan lebar minimal 3 meter. Artinya bahwa lokasi lahan tidak harus berada di pinggir jalan raya. Bisa agak masuk ke dalam, yang penting beberapa syarat tadi terpenuhi dan terdapat akses jalan dengan kelebaran minimal 3 meter. Dan yang terakhir, syarat yang menjadikan spesifikasi dari lahan yang diinginkan oleh BGN adalah lahan tersebut berada dalam lingkungan yang higienis, kurang lebih bahwa titik tersebut tidak berdekatan dengan tempat pembuangan akhir sampah ataupun berdekatan dengan kandang peternakan. Itu kira-kira spesifikasi lahan yang diinginkan. Kemudian kapan harus dikirimkan? Sebenarnya dari BGN sudah membuat timeline. Di bulan Mei ini mestinya sudah dimulai atau dilaksanakan pembangunan konstruksinya. Tetapi karena kemarin ada beberapa kali dinamika terkait dengan pola penyiapan lahan, maka timeline tersebut agak bergeser, yang artinya juga mungkin agak mundur ke belakang. Tetapi dengan itu dari BGN sangat berharap adanya percepatan untuk penyiapan lahan-lahan tersebut. Karena sesuai dengan arahan pimpinan bahwa SPBG ini akan segera disiapkan untuk memberikan dukungan MBK dalam jumlah yang lebih besar lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi timeline yang kami sesuaikan terkait dengan penyiapan lahan dengan PIC, BGN, dan Pemda, itu target waktunya mestinya dari tanggal 23 Maret dan selesainya di tanggal 15 Mei. Artinya data-data lahan itu sudah harus terhimpun di BGN paling lambat di tanggal 15 Mei. Jadi pendataan dilaksanakan dari tanggal 22 sampai dengan 11 April. Kemudian survei dan verifikasi lahan dilaksanakan di tanggal 14 April sampai dengan 18 Mei. Dan proses PKS atau kerjasama diharapkan paling lambat di akhir bulan Mei. Sehingga setelah itu bersama dengan itu dilaksanakan proses forecasting untuk mitra-mitra pelaksana konstruksinya. Dan bulan Juni diharapkan pekerjaan masing-masing titik itu sudah dapat dilaksanakan. Kemudian kerjasama pinjam pakai yang diharapkan nanti akan dibuat draft kerjasama pinjam pakai antara BGN dengan Pemda maupun Pemkot dengan kurang lebih memuat identitas dari yang mewakili masing-masing dari BGN maupun dari pemerintah daerah, kemudian data objek, jangka waktu, hak dan kewajiban, serta beberapa persyaratan lain yang dianggap perlu. Batas akhir penyiapan lahan ini diharapkan tanggal 18 Mei sudah terkumpul datanya di BGN. Kemudian pelaporan, Badan Gizi Nasional menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan dukungan penyediaan tanah untuk membangun SPBG
di kabupaten atau kota kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, selanjutnya melalui Pak Sekjen. Kemudian dari Pemda, baik gubernur maupun bupati, wali kota, sama melaporkan juga hasil pelaksanaan dukungan penyediaan tanah ini untuk pembangunan SPG di wilayah masing-masing. Terkait dengan format sudah kami lampirkan, format pelaporan lahan kurang lebih seperti tabel berikut. Jadi kolom pertama kabupaten kota, terus kemudian nomor, lokasi ini adalah alamat dari titik yang diajukan. Kemudian apabila terdapat bangunan, maka mohon dituliskan berapa luas bangunan. Walaupun sebenarnya kami sangat mengharapkan lahan yang diajukan adalah lahan yang kosong, karena ini bisa mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Kemudian luas tanahnya, gambar terupdate, silakan difoto lokasi lahan terakhir. Kemudian keterangan terkait dengan data titik lokasi yang dimaksudkan. Kemudian juga di kolom berikutnya mohon dicantumkan map atau titik koordinat. Ini akan membantu BGN untuk bisa melaksanakan survei secara online. Sehingga hal ini diharapkan bisa mengefektifkan waktu sehingga penyiapan lahan ini benar-benar dapat segera tersiapkan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sudah berusaha beberapa kali bertemu dengan pimpinan daerah. Dalam seminggu kemarin kami roadshow dari Pulau Jawa, dan yang terakhir kami baru kembali tadi malam dari Kota Padang. Ya, intinya mohon ada bantuan percepatan dalam rangka penyiapan lahan ini, karena memang waktu yang diberikan kepada BGN untuk menyiapkan MBG ini sedemikian mepetnya. Untuk itu, sebagai ilustrasi, ini mudah-mudahan bisa menjadi pilot untuk daerah-daerah lain. Betapa efektifnya kami komunikasi kemarin dengan Pemprov Jawa Tengah. Jadi di hari Senin kami bertemu dengan Bapak Wagub beserta para kepala dinas. Kemudian hari Selasa, Rabu, Pemprov Jawa Tengah berkonsolidasi. Hari Kamisnya Pemprov Jawa Tengah rapat dengan para bupati wilayah Jawa Tengah. Dan alhamdulillah di hari Minggunya kami sudah mendapatkan data titik-titik lahan tersebut. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami akan mensegerakan proses pembangunan konstruksinya untuk daerah-daerah yang notabene data-data lahannya sudah bisa sesegera mungkin dilaporkan kepada BGN. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya, atas sosialisasinya. Mungkin dibuka sesi tanya jawab atau gimana Pak? Silakan Bu, boleh. Oke, baik. Kepada Bapak Ibu dari pemerintah kota, silakan jika ada yang ingin ditanyakan bisa bertanya di kolom chat atau mungkin bisa raise hand agar bisa bertanya langsung kepada Pak Wahyu. Baik, sudah ada yang raise hand dari Pak Wahyu juga, Bapak Wahyu Indianto. Silakan Bapak dibuka. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak, silakan Pak. Itu di kolom chat banyak sekali yang minta materi. Saya kira dengan melihat materi dan membaca materi. Mohon izin, saya Wahyu Indianto dari Disnaker Kota Surakarta. Kalau materi segera dikirim, kita segera lapor dan segera menindaklanjuti. Karena tadi presentasinya terlalu cepat, jadi banyak form, banyak kontak yang harus kita miliki. Itu aja, mohon dikirim, jadi kita bisa segera lapor, bisa segera tindak lanjuti, dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah semua BPK AKD juga hadir. Kayaknya dinas utama yang berhubungan adalah BPKAD karena pengelola asetnya.
Dan kayaknya seperti di Solo ini kemarin sudah disampaikan banyak lahan yang bisa dipakai mungkin. Nah, seperti itu. Tapi saya sekali lagi menindaklanjuti dari chat di kolom, mohon materi dikirim. Terima kasih. Itu aja. Baik, Bapak Wahyu, terima kasih atas reminder-nya. Iya, Pak, sudah banyak ya yang meminta materi yang tadi Bapak sampaikan. Mungkin akan kami share ya, Pak ya, di kolom komentar ya, Pak ya. Baik, Bu. Untuk materi nanti bisa di-share. Oke, sudah di-share, Pak. Ternyata sudah di-share. Oh iya. Iya. Baik, terima kasih, Ya, Pak. terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Wahyu dari Solo. Selanjutnya dari Wali Kota Makassar. Silakan, Bapak. Nyala dulu sayang. Udah nyala. Sudah. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kami dari pemerintah Kota Makassar ingin menyampaikan terkait dengan progres daripada makan bergizi gratis, bahwa di Makassar itu sasaran peserta didik kami itu sudah 26.445 siswa, yang mana terdapat SPPG atau dapur umum itu di 8 dapur umum atau SPPG dan 5 kecamatan. Nah, terkait dengan rencana pembangunan SPPG dengan menggunakan skema pinjam pakai lahan milik pemerintah, kami berencana, Bapak Wali Kota berencana untuk membentuk di ujung utara kota, karena ini belum tersentuh ya di beberapa kecamatan yang ada di ujung utara kota. Namun setelah kami berkoordinasi dengan Badan Aset, rupanya kami tidak punya aset di sana yang sesuai dengan standar, yaitu 8.000 sampai 1.000 meter. Nah, dengan kondisi seperti ini, mungkin perlu kami tanyakan seperti apa upaya yang harus kami lakukan sehingga SPPG ini bisa terbangun. Itu pertama. Kemudian yang kedua, berapa titik yang harus kami siapkan untuk program ini terkait dengan skema pakai lahan pemerintah, pinjam pakai lahan pemerintah, karena untuk sementara utara kota yang akan kami sasar, seperti itu. Mungkin itu yang dapat kami pertanyakan. Terima kasih. Izin Bu Alfi. Iya, Pak. Mungkin akan menjawab pertanyaan dari Pemkot Makassar terlebih dahulu ya, Pak Wahyu ya. Ya, boleh Bu. Baik, silakan Pak. Terima kasih Ibu dari Wali Kota Makassar. Jadi di dalam surat edaran Bapak Menteri Dalam Negeri memang disebutkan 3 Bu ya, 3 titik per kabupaten atau kota. Nah, namun kami sampaikan, manakala ada wilayah yang bisa lebih dari 3 Bu, kami sangat berharap maksimal sampai 5. Kenapa? Karena seperti tadi yang disampaikan bahwa sudah mulai banyak berdiri SPPBG yang mandiri. Dikhawatirkan nanti salah satu atau beberapa titik yang diajukan oleh Pemkot ini tempatnya atau lokasinya berdekatan dengan dapur SPPG mandiri yang sudah ada. Sehingga ini perlu kami istilahnya membuat cadangan. Manakala di lokasi yang diajukan sudah terbangun SPPG, maka kami akan gunakan titik-titik lokasi cadangan. Demikian Bu ya, jadi silakan kalau ada wilayah yang bisa lebih dari 3, kami batasi maksimal 5, biar tidak terlalu banyak juga, untuk diajukan. Ya, juga nanti setelah ada titik-titik ini, mohon izin kami dari BGN sudah menyiapkan 38 tim yang akan melaksanakan survei ke daerah. Sehingga nanti begitu ada laporan atau data-data lokasi dari masing-masing daerah, segera akan kami dorong para tim survei ini untuk melaksanakan survei ke
lokasi yang sudah ditentukan untuk penugasan masing-masing. Jadi begitu Bu yang dapat kami sampaikan terkait dengan tadi. Ya, kemudian tadi juga sudah kami sampaikan, mohon bisanya 3 titik itu tidak terkonsentrasi dalam satu kecamatan yang sama atau dalam satu kota yang sama. Ya, kalau kabupaten berarti ada beberapa kecamatan, silakan nanti bisa disebar, tidak ngumpul dalam satu kecamatan yang sama, atau kalau di bawah kota ya, itu jangan juga berkumpul dalam satu titik yang sama. Itu kira-kira yang dapat kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Dari Pemkot Makassar, apakah sudah jelas Ibu atau ada yang mau ditanyakan kembali? Bisa ditambahkan pertanyaan, Pak Dahlan, silakan. Pak, ada tambahan pertanyaan dari Armi dulu. Baik. Baik, silakan Bapak. Silakan. Pak Izin Pak Wahyu, ini kan mekanisme yang digunakan pinjam pakai. Jelas kedengaran suara saya, Pak Alfi? Jelas Bu, Jelas Pak, jelas Pak. Mekanisme yang digunakan adalah mekanisme pinjam pakai. Di dalam Permendagri 19 itu jelas bahwasanya masa pinjam pakai itu 5 tahun. Setelahnya itu dapat diperpanjang. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya ada tanah yang kita bisa siapkan khusus pemerintah kota, model pinjam pakainya ini seperti apa, Pak Wahyu? Dan apakah ada jaminan bahwasanya setelah pinjam pakai daerah tidak dituntut lagi, Pak, untuk dihibahkan? Karena kami sering di daerah, khususnya di daerah, awal permintaan itu pinjam pakai, Pak. Tapi setelah berlangsung beberapa tahun itu diminta hibahkan lagi, Pak. Diminta untuk dihibahkan. Nah, kalaupun tidak bisa kita siapkan tanah seperti yang diinginkan, maka model apa yang harus kami lakukan di pemerintah kota? Saya kira 2 hal itu, Pak, dari kami. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi memang arahan dari pimpinan Pak, bahwa ini juga instruksi dari Bapak Presiden. Kami cerita sedikit Pak. Awalnya konsep penyiapan lahan ini kita siapkan dengan pembelian lahan menggunakan APBN Pak. Kita siapkan dari bulan Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 April. Itu sudah sekian ratus kami dapatkan calon-calon lahan itu yang rencananya akan dibeli menggunakan anggaran APBN. Namun atas arahan Bapak Presiden agar APBN itu bisa dipergunakan lebih efektif lagi dalam mendukung MBG. Sehingga untuk lahan atas instruksi beliau diharapkan pinjam pakai dari Pemda maupun dari TNI Polri. Maka dari situ setelah itu data yang sudah ada kami split lagi Pak, sehingga dari BGN mengajukan permohonan pinjam pakai lahan ini kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, yang intinya mohon bantuan untuk bisa mengarahkan para pimpinan pemerintah daerah untuk membantu penyiapan lahan dengan pola pinjam pakai. Demikian juga kepada para pimpinan TNI, BGN juga sudah bersurat kepada Bapak Kasat, Kasal, dan Kasau, termasuk juga kepada Bapak Kapolri untuk menyiapkan lahan untuk bisa dijadikan pembangunan SPBG secara kerjasama pinjam pakai. Kemudian pada bulan April, tanggal 11 tepatnya, ada arahan lagi dari pimpinan bahwa ada rencana sendiri nanti dari TNI Polri itu mendapatkan tugas dalam rangka support program MBG ini dengan cara membangun sendiri di luar yang 1542. Sehingga perintah terakhir yang kami terima 1542 ini agar diarahkan pinjam pakai
dari lahan Pemda dan Pemkot. Kemudian apabila suatu wilayah tidak ada lahan, ya kami serahkan kepada masing-masing wilayah untuk menyampaikan data apa adanya. Nanti kan akan kami himpun data-data yang dari masing-masing daerah. Kemudian yang jelas bahwa data tadi akan tetap kami lapor Pak kepada pimpinan untuk lahan-lahan mana saja bisa dilaksanakan pembangunan dan lahan-lahan mana saja yang belum kita dapatkan data dari daerah. Kira-kira kalau demikian Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wahyu atas penjelasannya. Mungkin sudah jelas ya dari pemerintah Kota Makassar. Masih banyak nih Pak yang ingin bertanya dari kolom chat maupun ada yang raise hand. Mungkin saya bacakan dulu dari Kota Langsa. Ada sekaligus 4 pertanyaan Pak. Yang pertama, Kota Langsa baru 9% satuan pendidikan yang menerima MBG. Kapan Kota Langsa menerima 91% lagi? Kemudian, apakah ikan bandeng cabut duri dan ikan hasil UMKM bisa menjadi menu MBG? Kemudian, apakah ikan bandeng presto hasil olahan UMKM bisa menjadi salah satu menu di MBG? Dari Kota Langsa. Sekian, Pak. Baik Bu, terima kasih dari Kota Langsa. Alhamdulillah sudah 9% Pak. Dan lain ada yang belum dapat Pak. Kemudian untuk pemenuhan yang 91% itu sesuai dengan arahan akan diupayakan Pak di tahun ini. Bahkan di media sudah ada press release dari Bapak Kepala BGN dalam waktu setahun ini, di tahun 2025 ini akan diupayakan terbangun 28.000 Pak, untuk mengejar target apa yang sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Jadi untuk target Pak, makanya salah satunya adalah upaya kami ini percepatan mohon bantuan penyiapan lahan ini sebagai langkah dalam rangka percepatan penyiapan SPBG Pak. Kemudian terkait dengan menu Pak, bahwa BGN itu tidak secara khusus mengatur menu itu, tetapi sangat menghormati adanya kearifan lokal. Makanya di situ ada ahli gizi, itulah nanti yang akan mengatur menu-menu di masing-masing SPBG. Tidak harus sama dengan SPBG yang lain, manakala di suatu daerah itu, salah satu contoh misalkan Bandeng tadi, sebagai salah satu bentuk lauk yang apa istilahnya banyak tersedia, ya dipersilakan. Makanya di situ ada ahli gizi, itulah nanti yang mereka akan menghitung berapa nilai kira-kira gizi yang disiapkan atau harus disiapkan di wilayah tersebut. Jadi Pak, tidak ada BGN tidak mengatur secara khusus menunya harus seperti apa, tetapi diserahkan dengan tetap mengakomodir kearifan lokal di wilayah masing-masing. Demikian Pak, terima kasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ke yang raise hand terlebih dahulu ya Pak ya. Ada Pak Darna Ketapang dari Kota Tual, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dari Kota Tual. Saya Darna, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual. Mohon izin Pak Wahyu, kami juga memang belum mendapatkan informasi banyak, tapi kami sempat ke Badan Gizi dan diskusi dengan Pak Direktur Sistem Pemenuhan Gizi, dan ada beberapa informasi yang kami peroleh. Memang untuk Kota Tual itu ada sekitar 25.000 anak sekolah mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Nah, jika dihitung dengan rasio 1 SPBG terhadap siswa itu, maka Kota Tual mendapatkan alokasi sekitar 9 dapur untuk MBG ini. Nah, yang pertama mungkin kami tanyakan, kalau sekiranya 9 pengelola SPPG ini tersedia dari Mandiri maupun misalnya dari TNI,
pertanyaannya apakah masih harus pemerintah kota, pemerintah daerah itu menyiapkan lahan untuk pembangunan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya ada bangunan yang mungkin tidak terpakai lagi dan tersedia dan bisa diredesain mengikuti juknis MBG, nah apakah itu bisa tahun ini bisa kita usulkan misalnya untuk percontohan dulu, karena wilayah Kota Tual ini Pak 98% itu adalah laut. Nah, 3 kecamatan kita itu berada di pulau. Jarak jangkau kita itu di atas 5 jam semua. Nah, sehingga ini juga sedikit menyulitkan bagi kita, dan ini mungkin butuh petunjuk yang lebih rinci gimana menjangkau anak-anak kita di pulau dengan sistem pembagian per SPBG ini 3.000 anak, sementara ada anak-anak kita yang jangkauannya juga sampai di pulau. Nah, kemudian apakah kita bisa meredesain bangunan, misalnya kita mengajukan percontohan untuk tahun ini, uji coba awal dulu kita mengusulkan 2 kecamatan dengan 3 SPPG. Jadi 2 di Kecamatan Dula Selatan, kemudian 1 di Dula Utara. Nah, ini ada bangunan yang sesungguhnya tinggal kita meredesain saja sesuai dengan itu sudah bisa digunakan untuk dapur pengelola SPPG. Betul Pak. Nah, kemudian yang ketiga, ini kami terkenal itu dengan pangan lokalnya Embal. Tadi Pak Wahyu juga sudah menyampaikan, bahkan kami sudah mendesain jika dalam 1 minggu, kan 1 bulan itu rencananya cuma 22 hari. Nah, kalau misalnya 1 minggu itu makannya 6 hari, maka kita mengkombinasikan beras 3 hari, pangan lokalnya itu 3 hari. Seperti itu. Nah, ini kita juga sudah menyusun dalam sebuah petunjuk teknis. Cuman mungkin karena belum implementasi, memang di beberapa bulan yang lalu ada simulasi dari TNI, kemudian dari pihak kepolisian terkait dengan MBG ini. Tapi sampai saat ini juga kami belum mendapatkan informasi yang banyak terkait dengan implementasi lanjut. Nah, tapi kami semalam mendiskusikan dengan Pak Wali Kota Tual, gimana kalau kita untuk awal ini kita mengajukan 3 saja dulu, mudah-mudahan tahun ini bisa disetujui dengan meredesain bangunan yang sudah ada itu Pak. Kami mohon petunjuk Pak, gimana kira-kira. Makasih Pak. Baik Ibu Darna dari Tual. Tual Pak ya. Ya. Jadi gini Bu. Yang pertama terkait dengan misalkan di suatu atau di daerah Tual itu sudah cukup terbangun SPPG, kemudian apakah juga harus tetap mengirimkan data? Yang pertama, saat ini memang di BGN Bu itu sudah kita himpun data seluruh SPPG yang sudah berjalan, kemudian yang sedang dalam persiapan untuk running, dan beberapa yang masih pengajuan awal. Sehingga makanya tadi kami minta agar data lokasi lahan atau tanah itu dilengkapi dengan koordinat, itu dalam rangka kami untuk mengejas apakah titik itu masih mungkin dibangun SPPG atau tidak. Ya, makanya ada opsi cadangan manakala di titik tersebut sudah tidak mungkin dibangun lagi dengan alasan atau pertimbangan di situ sudah ada titik SPPG mandiri, akan dialihkan. Tetapi kalau pertimbangannya bahwa memang calon penerima manfaat di situ sudah terakomodir semua, ya barangkali tidak perlu diajukan lagi. Tidak perlu dibangun lagi SPPG yang menggunakan APBN. Gitu ya Bu ya. Jadi saya ulang, makanya kami butuh data itu ajuan tanah terkait dengan ini, karena ini mohon maaf ini memang kami globalkan semua. Belum kami membahas permasalahan di masing-masing daerah. Jadi intinya Bu, data yang dikirimkan itu dilengkapi dengan koordinat. Dari koordinat itu nanti kami akan cross-check-kan dengan data-data SPPG yang sudah tergelar. Itu ya.
Jadi Siap, siap. manakala itu sudah beririsan dengan SPBG mandi yang sudah tergelar, maka tidak perlu dibangun. Apalagi tadi Baik. menyampaikan, misalkan ternyata penerima manfaatnya sudah cukup dengan dapur yang ada, ya berarti sudah tidak perlu dibangun lagi. Kurang demikian Bu ya. Terima Siap, kasih. siap, siap. Kemudian yang kedua tadi, masalah bangunan yang tidak terpakai, konsep dari APBN yang tadi saya maksudkan, pembangunan SPBG dengan APBN itu sekaligus sebenarnya sebagai pilot, Bu. Pilot percontohan ini loh, dapur yang sesuai dengan spek yang diinginkan oleh BGN. Tetapi dengan adanya bangunan yang tidak termanfaatkan tadi, bisa dilaksanakan atau bisa digunakan sebagai SPBG, yaitu dengan menggunakan pola yang kedua tadi, Bu. Bisa dikerjasamakan antara kalau itu bangunan itu milik instansi, maka kerjasamanya instansi dengan BGN. Atau kalau itu milik perorangan, ya berarti perorangan dengan BGN. Gitu Bu ya. Siap. Baik Bu, terima kasih Bu dari Tual. Ya, makasih Pak. Baik Pak Wahyu, terima kasih. Mungkin saya bacakan lagi dari pertanyaan dari kolom komentar. Ada dari Kota Padang bertanya terkait dasar pinjam pakai surat permohonan BGN atau usulan Pemda karena di SM masih rancu. Dilanjutkan dengan BPKPD Kota Tanjung Balai, masih terkait konfirmasi teknis dasar hukum dan penyiapan dokumen, Pak, sesuai dengan Permendagri nomor 47 tahun 2021 dan perubahannya nomor 7 tahun 2024, bahwa pinjam pakai BMD harus atas usulan atau permohonan dari pihak peminjam atau BGN kepada kepala daerah. Kota Tanjung Balai juga meminta agar pihak BGN dapat mengajukan permohonan atau usulan pinjam pakai lahan untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang ada. Sekian, Pak. Baik Bu, terima kasih. Ini sangat membantu bagi BGN sendiri Bu. Jadi memang kemarin kami mencoba untuk mengefektifkan waktu yang ada ini sedemikian rupa, sehingga langkah-langkah percepatan kami lakukan. Jadi langkah yang kami rencanakan begini Bu. Kami mencari data-data lahan tersebut dari daerah, kemudian manakala sudah didapatkan data daerah itu betul sesuai dengan spek dan di situ memang betul bisa dibangun, nanti secara administrasi akan kami lengkapi Bu, termasuk tadi permintaan atau permohonan penggunaan lahan dari BGN kepada masing-masing daerah. Akan kami lengkapi Bu. Jadi langkah kami adalah kita pastikan dulu bahwa titik itu betul artinya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh BGN, dan juga betul dan yakin di titik tersebut tidak bersinggungan dengan titik dapur yang lain. Sehingga surat yang nanti akan kami ajukan sebagai dasar untuk pinjam pakai itu menjadi sesuatu yang betul-betul sudah menjadi dipertimbangkan benar gitu Bu. Kurang lebih demikian Bu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya ada yang raise hand dari Dinas Pendidikan Kota Ambon. Silahkan Pak, disampaikan pertanyaannya Pak. Iya, selamat siang. Terima kasih, Bu. Kami dari Kota Ambon terkait dengan luas lahan minimal 800 sampai 1000 meter persegi. Ambon kondisi saat ini kita lihat sangat padat penduduknya sehingga kalau luas lahan 800 ini agak sulit ya kalau di tepi jalan. Apakah ada alternatif lain yang bisa dipertimbangkan bagi daerah yang seperti di Ambon ya? Ataukah jika pada waktu tidak bisa, berarti apakah kita hanya bergantung kepada SPPG mandiri? Nah, kita berkeinginan kalau ada alternatif luas lahan yang bisa dipertimbangkan relatif lebih kecil, karena kalau menggunakan standar seperti ini kita ke depan juga agak sulit untuk mendapatkan lahan yang demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon berkenan bisa mengirim atau men-share itu surat edaran Mendagri karena kita juga belum mendapatkannya. Demikian dan terima kasih. Baik Pak, terima kasih dari Ambon.
Yang pertama terkait dengan luasan lahan. Bagaimana jika di Ambon tidak terdapat lahan dengan luas minimal 800? Jadi Pak, untuk diketahui Pak, bahwa untuk standar konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan spesifikasi BBGN, itu konstruksi induknya itu berukuran 20 kali 20 Pak. 20 kali 20, terus kemudian sisanya itu adalah surplus pendukung. Jadi untuk area parkir, untuk moving area, dan mungkin untuk nanti area persiapan yang lainnya Pak. Termasuk juga rencana pembangunan SPPG itu dilengkapi dengan pos pos security Pak, untuk keamanan. Nah, sehingga dari hitungan konsultan perencana kami mensyaratkan luasan 800 itu Pak. Nah, jadi untuk demikian juga untuk daerah-daerah lain. Jadi prioritas BGN untuk saat ini adalah lahan dengan luasan minimal 800. Tetapi manakala di daerah tersebut betul-betul tidak ada lahan, mohon dikirimkan saja Pak. Nanti akan menjadi pertimbangan. Apakah mungkin lahan yang secara luasan itu kurang akan tetap kita bangun, atau kita akan lebih memprioritaskan kepada pembangunan dapur-dapur yang mandiri. Tetapi mohon disampaikan saja terkait dengan kondisi nyata yang ada di wilayah masing-masing. Terkait dengan luasan tadi, misalkan luasannya hanya 500. Ya kalau memang adanya itu, mohon disampaikan aja dulu Pak. Disampaikan dulu, nanti akan menjadi pertimbangan di BGN sendiri. Apakah akan tetap dilaksanakan pembangunan di situ, ataukah nanti kita lebih mengoptimalkan kepada dapur-dapur atau SPBG mandiri. Kira-kira gitu Pak dari Ambon. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Mungkin dari tadi sudah banyak ya Pak yang meminta di-share gitu materi SE-nya. Tapi di sini Ibu Ranti dari BGN menyampaikan bahwa info terkait materi hari ini maupun follow up sosialisasi bisa menghubungi Badan Gizi Nasional dengan Mbak Novi, ada kontak personnya dan juga Ibu Ranti. Mungkin kepada Bapak Ibu juga yang belum mengisi link registrasi, boleh diisi terlebih dahulu Pak, Bu. Ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak Wahyu mohon izin, ada dari pemerintah Kota Surabaya yang bertanya apakah ada data titik-titik SPPG yang akan dibangun di mana saja untuk mengetahui di Pemkot Surabaya diperlukan berapa titik. Baik Bu, terima kasih. Jadi pembangunan SPPG ini Pak, kita berbasis pada penerima manfaat. Jadi di mana di situ ada penerimaan manfaat, maka akan dibangunkan SPPG. Tadi juga sudah saya sampaikan, SPPG itu apakah harus dengan pembangunan APBN, dengan menggunakan dana APBN, atau dengan mitra mandiri. Ini sebenarnya sama saja Pak. Maksud kami, tujuan utamanya adalah bahwa penerima manfaat tersebut terlayani. Jadi kalau misalkan sebelum dilaksanakan pembangunan dengan menggunakan APBN ini, di wilayah tersebut sudah terbangun SPBG mandiri, ya itu tidak jadi soal. Kemudian terkait dengan penerima manfaat tadi Pak, kami sampaikan bahwa memang sudah ditegaskan bahwa standar dari masing-masing SPBG itu penerima manfaat yang diharapkan adalah 3.000 sampai dengan 3.500 porsi per harinya. Mungkin ada nanti agak kelupaan tadi saya. Bisa diulang lagi barangkali kalau ada yang belum terjawab. Iya Pak, dari Kota Surabaya mungkin itu saja ya Pak ya. Oh baik. Ya. Juga Pak ada yang bertanya terkait SPPG mandiri itu seperti apa? Ada dari Magelang dan juga BKAD. Kemudian bertanya terkait
apakah pelaksanaan SPPG dengan status pinjam pakai akan dilaksanakan langsung oleh BGN? Gitu katanya Pak. Baik Bu, terima kasih. Jadi SPPG Mandiri itu tadi sudah saya sampaikan juga di awal. Ada dua pola. Pola pertama dilaksanakan oleh instansi, artinya instansi itu yang menyiapkan dari sisi konstruksi, kemudian perlengkapan yang harus ada seperti alat-alat dapur, kemudian meja kursi, alat komunikasi dan sebagainya, itu disiapkan oleh instansi tersebut. Demikian juga kalau yang menyiapkan secara perorangan, maka si mitra tersebutlah yang menyiapkan itu semua. Kemudian manakala itu sudah dalam kondisi siap operasional, maka dilaksanakanlah perjanjian kerjasama. BGN akan mendukung full dari sisi MBG-nya, makan bergizi gratis anggaran MBG-nya. Nah, ini sebagai ilustrasi saja untuk daerah-daerah yang tidak dikenakan indeks kemahalan tertentu, maka besaran indeks per porsinya itu adalah 15.000 dengan rincian kurang lebih bahwa 10.000 itu adalah add cost untuk belanja bahan pangan, kemudian 2.000 itu adalah biaya sewa. Jadi sewa terkait dengan gedung, sewa kemudian sewa kendaraan, sewa juga alat-alat dapur, hitungnya demikian. Jadi 2.000 per porsi per hari. Jadi kalau di situ ada 3.000 penerima manfaat, berarti dalam satu hari di situ akan ada uang sewa sebesar 3.000 kali 2.000 atau 6 juta per hari. Nah, sehingga dalam satu bulan anggaplah 20 hari, maka uang sewanya tadi adalah kurang lebih 120 juta. Kemudian ada lagi anggaran 3.000, itu adalah anggaran operasional. Digunakan untuk apa? Gunanya adalah untuk memberi honor bagi relawan yang 47 orang tadi, salah satunya, kemudian juga operasional dalam rangka mendukung listrik maupun gas dan BBM kendaraan operasional. Dan beberapa belanja lain seperti sabun dan segala macam itu. Jadi ada indeks 3.000 per porsi per hari. Sehingga kalau dalam satu SPPG itu ada 3.000 anak, maka nilainya adalah 3.000 kali 3.000 atau 9 juta sehari. Sehingga kalau dalam satu bulan 20 hari, ya kurang lebih 180 juta untuk biaya operasional. Demikian Bu ya penjelasan kami, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Selanjutnya ada dari BPKAD, Pemerintah Kota Yogyakarta, bertanya Pak, apabila Pemda tidak memiliki lahan yang dapat digunakan untuk penyiapan SPPG dikarenakan wilayah kami terbatas. Mohon arahannya Pak. Baik Bu, terima kasih. Tadi juga sudah hampir sama dengan tadi, kalau nggak salah Surabaya ya, atau Ambon tadi ya. Bagaimana jika di pemerintah kota ini tidak ada lahan? Jadi mohon tetap dilaporkan saja Bu, dilaporkan saja bahwa di kota Jogja misalkan itu tidak ada lahan yang siap untuk dijadikan lokasi pembangunan SPPG. Tujuannya apa? Dengan adanya data tersebut, maka mungkin nanti kami akan lebih mengoptimalkan kepada SPPG Mandiri. Atau akan kami alihkan pembangunannya itu di lokasi-lokasi yang berdekatan, yang memungkinkan ada lokasi lahan untuk dibangun SPPG. Jadi opsinya seperti itu Bu, tapi tolong tetap dilaporkan saja. Ya, masing-masing daerah apabila memang tidak ada lahan, kami akan mencatatnya dan kami juga akan melaporkan kepada pimpinan, kurang lebih gitu Bu. Intinya bahwa apapun yang dilakukan oleh daerah, syukur-syukur lahan itu betul-betul tersedia, itu sangat membantu BGN dalam rangka menyiapkan pembangunan SPPG tersebut. Tetapi manakala memang betul-betul tidak ada, itu pun juga akan menjadi data bagi BGN untuk mengantisipasi apa yang harus dilakukan terhadap titik tersebut. Demikian Bu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak.
Mungkin jika ada keterbatasan di wilayah masing-masing dilaporkan ya Pak ya? Ya, ya. Oke, selanjutnya Pak dari Dinkes Kota Tasikmalaya bertanya terkait penjelasan berkenaan peran Dinkes dalam hal peran spesifik dan berkenaan dengan penjamah makanan dari masing-masing dapur sebagai syarat kelayakan sehatnya, Pak. Baik Bu, terima kasih dari Dinkes Tasikmalaya. Jadi sebagai informasi juga Bu, bahwa BGN itu ada kegiatan nantinya itu adalah pelatihan penjamah makan. Pelatihan penjamah makan untuk para relawan SPPG. Jadi intinya bahwa para relawan itu yang notabene-nya memang mereka bukan koki ya. Itu akan dilakukan pelatihan kepada mereka terkait dengan bagaimana makanan yang sehat, bagaimana cara memasak, dan itu salah satunya adalah peran dari dinas-dinas kesehatan di masing-masing wilayah. Bahkan bukan hanya dinas kesehatan nanti yang akan kami libatkan, termasuk dari dinas lingkungan hidup, kemudian dinas pendidikan, dan beberapa dinas lainnya yang terkait dengan program MBG ini. Jadi memang itu belum kami laksanakan karena menunggu terbangunnya SPBG Bu. Jadi rencana BGN paling tidak di suatu wilayah itu akan dilaksanakan pelatihan penjamah makan kurang lebih untuk 10 SPBG sekaligus. Jadi biar efektif. Ya, jadi tidak tiap dapur, tiap SPBG kita latihkan, tetapi akan kami gabung kurang lebih minimal 10 SPBG itu akan dilaksanakan pelatihan penjamah makan tadi secara serentak. Demikian Bu, makasih Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan dari BKAD Kota Bandung, Pak. Pada bulan Desember 2024, kami telah menyerahkan aset tanah melalui pinjam pakai dengan Kodam 3 Siliwangi untuk pembangunan unit pelayanan makan bergizi seluas 1.000 meter. Apakah dalam program ini kami harus menyediakan lahan lagi? Begitu Pak pertanyaannya. Sekian Pak. Baik Bu. Jadi betul ada pilot project Bu yang dilakukan di tahun 2024. Memang sudah dilaksanakan beberapa pembangunan SPPG, khususnya yang dilaksanakan di lahan-lahan milik TNI atau TNI yang bekerja sama dengan Pemda. Itu betul Bu. Nah, itu kurang lebih sudah ada 100 titik yang dilaksanakan pembangunan dengan pola tersebut. Nah, tahun ini dengan sesuai dengan arahan pimpinan bahwa harus mensegerakan penyiapan SPPG agar seluruh calon penerima manfaat itu bisa segera mendapatkan MBG, maka salah satu program dari BGN yaitu tadi kita membangun lagi Bu melalui menggunakan APBN tersebut. Jadi ya tetap mohon untuk diajukan lahan yang disampaikan sesuai dengan SE dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Begitu Bu. Baik Pak, mungkin selanjutnya ada dari Kota Surakarta Pak. Bertanya apakah BUMD dapat menggunakan skema kerjasama model kedua, kerjasama institusi. Baik Bu. Jadi dalam pelaksanaan pengucuran anggaran itu di dalam Juknis disampaikan, Juknis tentang MBG ini sudah disampaikan bahwa pola yang dipakai untuk BGN dalam menjalankan MBG ini adalah pola bantuan pemerintah dalam bentuk uang. Dan dalam Juknis tersebut sudah diputuskan untuk kepentingan pertanggungjawaban keuangan dan keseragaman. Kirim nomor Bu Bepi dulu, Bu Bepi. Mana Bu Bepi? Mana Bu Bepi kamu? Coba dulu.
Kota, 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 kota. Silakan Pak dilanjutkan, mohon maaf Pak. Ya, baik kami lanjutkan. Sebentar. Pola kerjasama. Oh ya. Pola kerjasama ya. Bu, bisa diulang Bu, mohon pertanyaannya belum Mas. Iya Pak, tadi dari Kota Surakarta bertanya Pak, apakah BUMD dapat menggunakan skema kerjasama model kedua, yaitu kerjasama institusi Pak? Oh iya, Pak. Baik Bu. Ya, tadi sudah diputuskan bahwa aliran dana MBG ini polanya adalah disalurkan langsung dari kas negara kepada penerima atau mitra atau yayasan yang ditunjuk sebagai pengelola. Jadi kami ulang, maksud saya bahwa sudah ditetapkan bantuan pemerintah untuk makan bergizi gratis ini, corong penerima manfaatnya adalah melalui yayasan. Sehingga BUMD boleh nggak? Boleh mengelola. Tetapi untuk penerimaan anggaran itu agar BUMD tetap membentuk namanya yayasan. Ya, jadi yayasan yang dikelola BUMD sekaligus sebagai pintu untuk penyaluran anggaran MBG dari kas negara kepada daerah, kepada yayasan tersebut. Gitu ya. Artinya BUMD boleh sebagai pengelola, namun alur anggaran itu tetap menggunakan yayasan sebagai corong penerima anggaran dari kas negara. Baik Pak, ini di kolom komentar ada pertanyaan terakhir dari Kota Depok. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh di-drop pertanyaannya di kolom komentar atau raise hand. Dari Disdik Kota Depok Pak, bagaimana mekanisme pinjam pakai lahan pribadi yang disediakan kabupaten atau kota? Sejauh mana kabupaten atau kota ikut serta dalam proses pinjam pakai ini? Hal ini perlu diperjelas agar tidak merugikan masyarakat pemilik lahan dengan alih-alih kepentingan Pemda. Terima kasih Bapak. Bapak Saman Supratman dari Dinas Pendidikan Kota Depok. Baik Bu. Jadi ini memang banyak yang mempertanyakan. Jadi mungkin karena didorong keinginan untuk berpartisipasi dalam BGN ini atau MBG ini. Namun kami sampaikan bahwa terkait dengan pinjam pakai ini, aturan yang kita gunakan masih sama yang tadi Bu disampaikan. 47 tahun 2021 atau 7 2024. Sehingga untuk yang perorangan itu atau untuk saat ini BGN masih memprioritaskan pada lahan-lahan yang ada di dalam kuasanya Pemda, bukan perorangan. Jadi kalau yang perorangan mungkin nanti bisa melalui jalur yang mandiri tadi Bu, ya, untuk dikerjasamanya dengan jalur mandiri tadi, pola yang ketiga. Demikian Bu, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Ternyata masih ada Pak yang ingin bertanya, masih bisa ya Pak ya? Monggo Bu, silakan Bu, biar tuntas sekalian Bu. Oke, baik. Ada Pak Naryo Dinkes Salatiga ya Pak, yang raise hand. Silakan Pak Naryo disampaikan pertanyaannya Pak. Silakan Bapak. Tidak ada suaranya ya Pak ya? Masih di mute Pak suaranya Pak. Ya Allah. Ya, makasih Mbak. Sudah dengar Mbak? Terdengar Ya. Pak. Iya Pak, terdengar Pak. Silakan Pak.
Pak, mohon maaf Pak, sinyalnya mungkin jelek ya Pak ya? Oke. Baik Pak, sambil menunggu Pak Naryo dari Salatiga, mungkin saya sampaikan pertanyaan di kolom komentar ya Pak ya, dari BPKAD Kota Solo Pak. Untuk rencana lahan yang akan digunakan apabila dalam lahan tersebut terdapat bangunan tetapi kondisinya rusak, apakah dimungkinkan untuk dijadikan titik lokasi atau harus lahan yang benar-benar kosong atau bangunannya masih layak pakai? Itu Pak dari BPKAD Kota Solo, sambil menunggu Pak Naryo ya Pak. Baik. Terima kasih dari BPKAD Solo. Jadi memang saat ini Pak, kami lebih memfokuskan kepada lahan yang betul-betul kosong Pak. Karena Pak, waktu kami yang sedemikian mepet Pak dalam rangka penyiapan itu, karena ini, bahwa saat ini sedang dilaksanakan pelatihan dan pendidikan untuk pembentukan SPPI yang batch 3, yang diharapkan di bulan Juli itu mereka sudah selesai. Begitu mereka selesai dilaksanakan pendidikan, maka harus segera disiapkan SPPG, tempat mereka untuk penugasan sebagai kepala SPPG. Sehingga kalau lahan tersebut masih ada bangunan, atau mungkin bangunan yang sudah ini, apa namanya, sudah nggak kepake. Sehingga mesti harus ada proses tersendiri untuk penghapusan atau yang lainnya. Sehingga dikhawatirkan Pak, di lokasi tersebut nanti tidak bisa selesai pembangunan konstruksinya tepat waktu. Jadi kami sangat berharap lahan yang diajukan itu benar-benar lahan yang kosong atau betul-betul siap untuk dilaksanakan pembangunan. Demikian Bu ya. Baik Pak, mungkin dari Kota Salatiga, apakah masih ada Pak Naryo dari Dinkes Kota Salatiga? Atau terlempar mungkin ya Pak? Pak Naryo izin tidak ada ya suaranya Pak, mungkin boleh disampaikan di kolom komentar saja Pak. Sambil menunggu Pak Naryo dari Dinkes Kota Salatiga Pak, ada pertanyaan baru dari Kota Gunung Sitoli Pak, dari BPKPD Kota Gunung Sitoli. Untuk rencana pinjam pakai lahan direncanakan berapa tahun masa pinjam pakainya? Gitu Pak. Baik Bu, tadi juga sudah disampaikan ya, untuk masa pinjam itu 5 tahun dan bisa diperpanjang Bu, bergantung dengan program ini, kelanjutan dari program MBG ini Bu ya. Jadi masa kerjasama pinjam pakainya untuk tahap awal adalah 5 tahun. Demikian Bu. Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Naryo, apakah jadi Pak? Dari Kota Tidore Kepulauan, ini on cam? Pak Naryo di chat. Oh iya. Walik balik ni darah mana walik? Mungkin dari Bapak Ibu Kota Tidore Kepulauan. Bapak silahkan. Apa? Lagi enggak ada dia. Mana potnya wajib minta tergantikan. Baik, terima kasih Ibu, Pak Naryo yang saya hormati. Saya langsung saja singkat, mungkin
lebih efektif kita mungkin setelah mendapatkan materi yang ada, sudah terlalu jelas, tidak perlu ditanya hal-hal yang lain. Tinggal mungkin dari tim kita minta nomor kontaknya, sehingga nanti aset kami pada saat bekerja mungkin ada hal-hal yang kurang, bisa dikonfirmasi. Saya pikir pertanyaan-pertanyaan banyak tadi, pikir jalannya cuma demikian. Terus kemudian Bu, kami di bagian timur pas waktu sholat, mungkin hal-hal yang paling penting sudah selesai. Ya, untuk dari kami yang paling pokok materinya sudah ada, sudah menjadi bahan untuk dipedomani dalam melaksanakan persiapan lahan, dan minta nomor kontak dari tim yang kemudian bisa kami kontak kalau ada hal yang perlu kami konfirmasi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, di dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri sebenarnya sudah kami cantumkan Pak, narahubung dari BGN. Turun lagi. Turun lagi. Ya, ada di poin 5 Bapak. Di poin 5, untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Badan Gizi Nasional melalui yang pertama Saudara Dadang Rahmat, yang kedua Saudara Swiyanta, dan yang ketiga Saudara Indra Jaya Lenggara. Ada 3 orang Pak narahubung kami, dan juga untuk percepatan pengiriman data itu di poin 3 A 2 gandul itu kami cantumkan link Pak. Link bit.ly survei/SPPG. Itu apabila dibuka isinya adalah permintaan data lahan yang manakala diisikan maka sudah langsung dapat kami rekap di BGN Pak. Jadi ada link yang kami siapkan di poin 3A2 gandul. Kemudian untuk narahubungnya sudah ada di poin 5, ada 3 orang. Kalaupun nanti berkenan berkomunikasi dengan kami langsung, kami siapkan nomor kami nanti biar di-share sama Mbak Novi. Demikian Pak. Terima kasih dari Gunung Sitoli. Baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak dari Kadisdik Kota Salatiga. Apakah sudah terbentuk atau ditempatkan SPPG, karena sampai saat ini kami belum pernah ada koordinasi. Dari Kadisdik Kota Salatiga, Pak. Baik, Bu. Jadi SPPI itu batch 1 sudah meluluskan 973. Ya, 973. Kemudian batch 2 itu sudah menurunkan 1063 titik. Jadi saat ini sudah terbentuk SPPI seluruh Indonesia itu kurang lebih 1994 ya. Karena ada beberapa yang bermasalah. Jadi 1994 Bu, SPPI yang sudah siap, sudah diturunkan ke masing-masing daerah asalnya. Sudah ada yang bertugas karena di wilayahnya sudah ada SPPG yang terbangun atau tergelar secara mandiri, dan beberapa yang belum mendapatkan tempat itu biasanya mereka seperti magang ya, membantu SPPI yang sudah bertugas di wilayah-wilayah mereka masing-masing. Kemudian saat ini juga sedang dilatih SPPI batch 3 kurang lebih sekian puluh ribu Bu. Sehingga diharapkan nanti kebutuhan SPPI itu bisa mewakili semua daerah masing-masing. Ataupun kalau tidak ada, maka nanti di wilayah tersebut akan didatangkan SPPI dari wilayah-wilayah terdekatnya. Demikian Pak, yang dari Salatiga, terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang masih ingin bertanya, atau kalau tidak ada akan kita tutup ya Pak pertanyaannya Pak. Ya.
Baik, sudah tidak ada, Pak. Mungkin sebelum ditutup akan ada closing remark ya, Pak, dari Apeksi, yaitu dari Ibu Tri sebagai manajer advokasi Apeksi. Silahkan Ibu Tri. Terima kasih Mbak Alfi. Terima kasih kami ucapkan. Mohon izin mewakili Bapak Direktur Eksekutif Bapak Alwis Rusam yang saat ini sedang berada di kegiatan lain dalam waktu yang sama. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Widi Setianta beserta tim yang sudah mempersiapkan materi sosialisasi ini. Mudah-mudahan dapat berguna untuk Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir di catatan kami ada kurang lebih 256 peserta, baik dari Sekda maupun jajaran Kepala Dinas dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Kesehatan beserta tim. Sekali lagi kami terima kasih. Mohon izin nanti mungkin jika ada yang masih memerlukan informasi lebih lanjut terkait tindak lanjut kegiatan ini bisa menghubungi Apeksi untuk kami berikan juga nomor kontak dari tim BGN yang terkait. Itu saja Mbak Alfi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri. Mungkin dari Pak Wahyu ada closing remark, Pak. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Pada para peserta dalam Zoom meeting sore hari ini, kami dari BGN mengucapkan terima kasih. Yang pertama atas partisipasinya dalam kegiatan sore ini. Dan selanjutnya kami juga akan sangat berterima kasih apabila apa yang tadi kami sampaikan, apa yang kami inginkan terkait dengan permohonan penyiapan lahan bisa segera ditindaklanjuti dan segera bisa terkirimkan kepada BGN. Karena kami sampaikan bahwa BGN sendiri sebenarnya ya sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program ini yang menjadi program andalan dari Bapak Presiden kita. Untuk itu, sekali kami mengucapkan terima kasih atas atensi dan tindak lanjut dari pertemuan sore ini kami sangat harapkan dan kami sangat nantikan laporan data-data tersebut dan apabila masih ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan, kami senantiasa siap untuk berkomunikasi dengan para wali kota maupun dari sekda masing-masing kota. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, mungkin sebelum berakhirnya acara Pak, akan ada sesi foto bersama ya Pak ya? Baik Bu. Dengan 255 peserta, mungkin boleh dibuka kameranya. Ada 11 slide mungkin Bapak Ibu. Izin 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Ya. Baik. Ya, Baik Bapak Ibu, terima kasih atas enggak partisipasinya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya sudah menghadiri acara sosialisasi kolaborasi Apeksi bersama dengan Badan Gizi Nasional. Mungkin Bapak Ibu yang meminta materi sudah ada di kolom komentar Bapak Ibu. Jika ada yang belum jelas boleh ditanyakan ke kontak person dari BGN maupun dari Apeksi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.